Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi semuanya, teman-teman dan Bu Loli yang saya hormati. Izinkan kami kelompok kelima memaparkan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia di Perpustakaan. Dan pada kesempatan kali ini, izin saya memperkenalkan eh, anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok next. Yang pertama ada Aura Fatimah, Andara Liliani, saya sendiri Aras Fikar, dan Ahmad Rizky Nurajab. Oke, next. Materi yang pertama disampaikan oleh siapa? Aura. Waktu dan tempat silakan. Kami silakan. Baik, terima kasih Aras. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan materi yang akan dibacakan. Yang pertama ada konsep manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada fungsi operatif manajemen sumber daya manusia di perpustakaan. Yang ketiga ada peran strategis manajemen SDM di perpustakaan. Dan yang keempat ada peran SDM di perpustakaan. Lanjut, Lil. Yang pertama ada konsep manajemen SDM. Berkaitan dengan konsep MSDM, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya bahwa MSDM adalah suatu kegiatan merencanakan, mengatur, dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang pada suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andara Deliani. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu fungsi operatif manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi pengadaan, merupakan usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi, termasuk penentuan syarat-syarat SDM, pencarian, penyaringan, dan penempatan SDM. Tujuan dari pengadaan ini adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai organisasi. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang adil. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan SDM agar mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam dengan berbagai macam teknologi, sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan dari pengembangan adalah meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi tenaga maupun waktu, mengurangi kerusakan barang, mengurangi tingkat kecelakaan SDM, dan meningkatkan pelayanan yang baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raja. Oke, next. Ada miskom tadi. Yang ini Ras. Ini. Ya. Oke.
Selanjutnya di sini ada fungsi operatif manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas SDM agar terciptanya hubungan jangka panjang dan tujuan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan. Seperti yang diketahui bersama, dalam perpustakaan terdapat sejumlah buku, majalah, dan bahan tercetak lainnya. Jika bahan-bahan tersebut tidak dijaga dengan baik, maka dapat mempengaruhi terhadap kesehatan para SDM-nya. Oke, lanjut. Next. Oke, sini ada peran strategis manajemen SDM sumber daya manusia di perpustakaan. Perpustakaan adalah wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat. Wahana pelestarian kekayaan, budaya bangsa, dan tempat yang mendukung gerakan gemar membaca. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dalam Arifur Rahman menyatakan bahwa perpustakaan perlu dikembangkan dan dikelola secara profesional dengan memperhatikan perubahan-perubahan teknologi yang terjadi dengan cepat, telah memaksa organisasi seperti perpustakaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, jadi di sini peran strategis ya nggak usah lanjut. Yang ketiga, yang kompetensi profesional seorang pustakawan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dalam Harmawan 2008 adalah yang pertama, memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Yang kedua, mampu mencari peluang dan melihat kesempatan baru, baik di dalam maupun di luar perpustakaan. Yang ketiga, berpandangan luas. Yang keempat, mampu mencari partner kerja. Dan yang kelima, mampu menciptakan lingkungan kerja yang dihargai dan dipercaya. Memiliki keterampilan bagaimana berkomunikasi yang efektif, dapat bekerja sama secara baik dalam suatu tim kerja, memiliki sifat kepemimpinan, mampu merencanakan, memprioritaskan, dan memusatkan pada suatu yang kritis, memiliki komitmen untuk selalu belajar dan merencanakan pengembangan karirnya, mampu mengenali nilai dari kerja mas secara profesional dan solidaritas, dan yang terakhir memiliki sifat positif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saudara kami yaitu Raja. Silakan. Oh, iya. Oh, ada kamera ya? Oke. Izinkan saya. Nah, peran strategi manajemen SDM di perpustakaan. Kompetensi profesional seorang perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 2007 dalam Hermawan 2008 adalah memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik, mampu mencari peluang dan melihat kesempatan baru baik di dalam maupun di luar perpustakaan. C. Memandang luas. D. Mampu mencari partner kerja. E. Mampu menciptakan lingkungan kerja yang dihargai dan dipercayai. F. Memiliki keterampilan bagaimana berkomunikasi yang efektif. Ya. Tes suaranya nggak? Ini yang Maaf. Ya. Peran sumber daya manusia perpustakaan. Pada umumnya kegiatan perpustakaan adalah melayani perpustakaan yang disebut pemustaka. Perpustakaan yang baik dikelola oleh perpustakaan dan atau pengelola perpustakaan sekolah ya sebenarnya saat ini sudah dikondisikan untuk memiliki jabatan fungsional.
Jabatan fungsional perpustakaan diperoleh oleh pendidikan dan perihal fungsional di bidang perpustakaan serta memperoleh sertifikat dan atau STTPP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Peran sumber daya manusia di perpustakaan atau SDM berada di perpustakaan minimal 4 kelompok SDM, yakni A. Kepala perpustakaan atau Paskola Madrasah. Kepala perpustakaan adalah manajer dari perpustakaan yang dikelola yang secara operatif seharusnya memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberikan motivasi, menyeleksi orang-orang yang diperlukan dan mengembangkan orang-orang. A. Penanggung jawab atau pelaksana titik layanan perpustakaan sekolah madrasah. Pelaksanaan layanan pemustaka adalah SDM terdepan yang bersentuhan langsung dengan pemustaka. Dua kegiatan utama dan sangat besar pengaruhnya kepada kepuasan pemustaka adalah kegiatan pelayanan, sirkulasi, dan pelayanan rujukan. C. Penanggung jawab. Pelaksana titik layanan teknis atau technical service processing, pengembangan dan pengelolaan bahan pustaka. Pelaksana atau penanggung jawab pada titik layanan teknis ini melakukan dua pekerjaan besar, yakni mengembangkan bahan pustaka dan pengelola bahan pustaka agar bahan perpustakaan dapat mudah dipengaruhi oleh para pemustakanya. The Bluetooth device is ready to pair. D. Penanggung jawab atau PIK, perpustakaan, guru, dan murid pustakawan. Era teknologi, informasi, dan komunikasi atau disebut TIK secara langsung dan tidak langsung telah mempengaruhi kegiatan pelayanan teknis dan pelayanan kepada perpustaka di perpustakaan. Seluruh sistem yang berada di perpustakaan tidak mau dilakukan dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK. Ya, bisa saya serahkan lagi kepada moderator.